Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan melanjutkan seminar kita 7 natur kebenaran dan aplikasinya. 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Tidak terasa pagi ini kita sudah sampai pada sesi ke-17 dan akan masih panjang. Pada sesi ke-17 ini kita akan mengaplikasikan 7 natur kebenaran ini pada gereja yang benar. Bagaimana mendeteksi suatu gereja itu benar atau salah, sempurna atau tidak. Gereja yang bagaimana sih yang benar itu? Sebab ada banyak gereja di dunia ini. Macam-macam, bahkan gereja setan saja ada loh saudara. Aneh tapi nyata memang ya. Jadi kita sudah belajar sampai saat ini bahwa natur kebenaran kan ada 7. Saudara harus sudah hafal sekarang. Karena kita mau mengaplikasikannya kan. Yang pertama naturnya adalah sesuai fakta. Yang kedua koheren. Koheren itu di dalamnya tidak ada pertentangan. Tidak ada kontradiksi. Yang ketiga, pragmatis. Kebenaran itu pasti berdampak, berguna, mengubah. Kalau tidak percuma, itu bukan kebenaran. Yang keempat, utuh. Kebenaran itu harus utuh. Artinya apa? Kalau ada orang yang cerita sesuatu kepada kita, pastikan ceritanya utuh dulu. Jangan lalu dihakimi atau dianalisa. Sesuatu yang tidak utuh tidak bisa dianalisa. Makanya banyak sekali kesalahan dalam membaca Alkitab. Karena orang membaca Alkitab hanya satu ayat lalu buat kesimpulan sendiri. Belum memiliki pengetahuan yang utuh tentang Alkitab, pengertiannya. Meleset. Menyimpang kemana-mana karena tidak utuh kan. Ya. Yang kelima, murni. Kebenaran itu harus murni, nggak bisa dicampur-campur. Maksudnya kalau saudara baca Alkitab, jangan dicampur dengan pikiran sendiri, hasil pikiran sendiri. Kan ada tuh yang mengatakan bahwa oh neraka itu dongeng itu, gitu. Nah itu nyampur pakai pikirannya sendiri. Kenapa? Karena dia pakai pikirannya sendiri, berpikir bahwa Allah kita Maha Kasih, mana mungkin menciptakan neraka. Itu pakai pikiran sendiri, nggak murni. Kalau murni Alkitab kita tahu bahwa Tuhan memang tidak menciptakan neraka. Neraka ada karena pelanggaran manusia. Bukan karena Tuhan ciptakan neraka. Ya. Jadi harus murni. Yang berikutnya, yang keenam, natur kebenaran itu kekal. Segala sesuatu yang tidak kekal itu percuma. Makanya orang yang mengejar harta semati-matian sampai melupakan Tuhan, itu betapa bodohnya orang itu. Karena percuma tidak kekal. Pasti filosofi dalam pikirannya itu bukan kebenaran. Kalau kebenaran orientasinya kekekalan. Untuk apa kita untung di dunia ini kalau di kekekalan ditolak Tuhan? Kan begitu caranya menjelaskan ya. Dan yang terakhir, kebenaran ditandai dengan kasih. Kalau semua dilakukan tapi tidak punya kasih, itu bukan kebenaran juga. Hati-hati ya, ada 7 natur yang harus dipenuhi supaya itu dipastikan itu kebenaran. Nah, dalam hal ini iblis atau setan tidak bisa menyediakan 7 natur kebenaran. Mereka hanya bisa meniru 1 atau 2 natur saja untuk menipu jemaat Tuhan, untuk menipu umat manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Pagi ini kita akan menggunakan 7 natur kebenaran untuk mendeteksi gereja yang benar. Gereja yang benar tentu saja memiliki 7 natur kebenaran. 7-7-nya gereja yang benar. Ya. Kalau tidak, itu tidak benar. Nah, apa itu? Jadi
Indikatornya gereja yang benar itu jelas. Tidak boleh misteri itu, nggak bisa. Indikatornya itu sangat terukur. Barulah itu gereja yang benar. Ya, bayangkan kalau sesuatu kebenaran nggak bisa diukur. Waduh, relatif gitu. Waduh, semua manusia bisa ditipu sama si iblis. Tapi kebenaran itu terukur. Ya, sebelum kita lanjutkan, yang dimaksud gereja di sini adalah, kan gereja itu artinya bisa dua. Satu, organisasinya, gedungnya, denominasinya. Itu arti pertama. Arti kedua, gereja itu adalah orang-orangnya, orang percaya. Itu gereja Tuhan, orang percaya. Ya. Nah, kalau fisiknya bisa dimusnahkan, tapi orang percaya nggak bisa dimusnahkan. Nah, ini dia. Jadi dalam sesi ini yang dimaksud gereja adalah organisasi dan ajarannya, bukan manusianya. Nanti di sesi berikutnya, hari ini juga, siang ini, itu gereja sebagai orang percaya. Jadi lengkap kalau kita bicara gereja. Ya, gereja yang benar itu yang bagaimana? Nah, coba kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ayat ini dikutip dari Perjanjian Lama, tetapi diaplikasikan atau diterapkan kepada kita semua juga. Perhatikan ini, kamulah bangsa yang terpilih. Kalau dahulu bangsa yang terpilih itu adalah Israel. Kalau sekarang yang dimaksud umat pilihan adalah semua orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang dimaksud bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kita semua imam. Jangan merasa ada yang, wah aku imam, kamu orang biasa. Enggak boleh. Kita semua imam. Imamat yang rajani, imam yang rajani. Ya, itu harus ditekankan itu. Bangsa yang kudus, umat yang kudus kita semua. Oleh sebab itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita disebut umat yang kudus, maka harus hidup kudus. Jelas banget itu. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itu kita semua tuh. Supaya kamu memberitakan, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kita semua keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, keluar di sini itu dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil artinya. Gereja itu artinya dipanggil keluar. Kita semua sebagai gereja itu artinya dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan. Lalu menuju kemana? Menuju terangnya yang ajaib. Jelas ya? Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Dulu bukan umat Allah kamu. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita semua, saudara. Ada amin? Mantap ya, dulu gak dikasihani, sekarang kita dikasihani. Dulu kamu di luar, sekarang kamu di dalam. Dulu kau kafir, sekarang kamu umat Allah. Itu loh, betapa luar biasanya. Gereja itu artinya dipanggil keluar dari kegelapan. Pindah kepada terangnya yang ajaib. Itu tujuan gereja, gak ada yang lain. Ya, jangan dirubah-rubah.
kebenaran itu yang pertama apa? Sesuai fakta. Faktanya Alkitab berkata seperti ini. Jadi kebenaran gereja yang benar cirinya membawa orang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang pertama. Jadi kalau sebenarnya gini loh saudara, kalau kita mengerti kebenaran natur ini ya, nanti baca apapun di dalam Alkitab, kita udah ngerti akhirnya, gak sulit. Orang yang gak mengerti natur kebenaran gak karu-karuan waktu baca Alkitab. Itu faktanya seperti itu. Jadi fokus utama gereja itu membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Arti gereja itu seperti itu. Ya, kalau gereja tidak seperti itu, artinya itu gereja yang bukan gereja yang benar. Ya. Nah, bicara soal natur yang pertama. Gereja yang benar itu sesuai fakta. Artinya apa? Tidak mengajarkan berita bohong. Fakta yang dijelaskan kepada jemaat. Dan fakta itu adalah fakta Alkitab. Fakta Alkitab pasti sesuai fakta yang sebenarnya. Itu gereja yang benar. Kalau gereja mengada-ada, itu bukan gereja yang benar. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Nanti akan ada banyak orang mengumpulkan guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Itu pasti gereja palsu itu. Ya. Gereja yang benar itu mengabarkan fakta, bukan hoax. Memang ada Pak yang mengabarkan hoax? Ada. Ada. Kenapa tidak ada? Ngarang-ngarang gitu, tidak mengerti tapi menjelaskan sesuatu yang ia tidak mengerti. Akibatnya jadi hoax. Seperti contoh sederhana ya yang lalu. Gereja ikutan itu, beberapa gereja. Saudara jangan mau divaksin. Itu ada chip di dalamnya. Itu alat antikris katanya. Itu hoax. Gereja itu mengabarkan kebenaran, bukan hoax. Fakta. Saya divaksin 4 kali, apakah jadi antikris? Saudara banyak yang divaksin juga kan? Emangnya jadi antikris? Lah iya, itu bohong, itu berita bohong namanya, hoax. Gereja yang benar itu mengabarkan kebenaran, fakta. Fakta Alkitab tentu saja. Ya. Nah, jadi gereja yang asli atau yang benar itu sesuai fakta. Yang dimaksud fakta bisa fakta empiris, bisa fakta logika. Gereja yang benar itu mengajarkan logika yang sehat. Jangan logika diputar balikkan. Contohnya, kalau anak saudara mau pintar, belajar. Bukan didoakan supaya pintar. Belajar. Faktanya Alkitab seperti itu, fakta kita ngomong. Fakta cerita Alkitab berkata begini, hai orang tua, didiklah anakmu, ajari anakmu, supaya pintar, supaya mengenal siapa Allah, supaya cerdas. Gak usah belajar nak, didoain aja. Itu pembohongan itu. Doa boleh, tapi bukan gak belajar lalu didoain supaya pintar. Kalau itu salah. Ya, faktanya Alkitab berkata didiklah anakmu. Ketika engkau duduk, berdiri, berbaring, bepergian, didik. Tugas kita itu mendidik anak kita itu. Ya. Nah, kan begitu. Gereja yang benar harus mengajarkan fakta berdasarkan Alkitab. Faktanya Alkitab berkata seperti apa. Nah itu gereja yang benar. Naturnya itu natur kebenaran. Ya. Karena kebenaran ini, natur yang pertama ini sangat objektif. Sesuai fakta. Bukan gini, perasaanku enggak gitu. Loh kok perasaan?
Perasaan bisa salah. Faktanya Alkitab berkata apa? Jangan dilawan Alkitab. Alkitab itu catatan kebenaran, firman kebenaran. Ya. Jadi kalau tidak sesuai fakta Alkitab, itu pasti salah. Banyak orang mengambil ayat Alkitab juga sih. Tetapi hanya sepotong, lalu diartikan suka-suka sendiri. Nah itu termasuk bukan fakta. Kalau kita bisa menafsir Alkitab dengan benar, barulah itu fakta Alkitab. Makanya sangat penting menerapkan 7 natur kebenaran di semua aspek. Termasuk pada waktu kita menafsir Alkitab harus diterapkan 7 natur kebenaran. Dalam hermeneutik misalnya. Kan sudah kita singgung sebentar kan di sesi yang lalu. 7 natur kebenaran aplikasinya dalam hermeneutik. Dalam cara membaca Alkitab. Itu supaya benar, kalau enggak percuma. Orang-orang itu suka teori konspirasi. Oh ini nanti AI dipakai antikris nih, gitu-gitu. Demen banget gitu, yang tidak sesuai fakta. Enggak, ini fakta, mana buktinya? Enggak bisa kasih bukti. Ya, bukti itu ada bukti empiris, bukti logika, bukti moral, bukti etika, dan fakta-fakta lain. Gitu ya. Jadi contoh lain yang jelas-jelas bohong tuh gini, Saudara. Ada orang yang mengajar begini. Saudara, saya dikasih tahu Tuhan semalam. Saya mendengar suara Tuhan semalam. Bahwa Tuhan Yesus akan datang minggu depan. Pas kita ibadah. Wah itu pasti bohong tuh. Itu pasti bohong. Herannya itu ada di gereja-gereja tertentu. Pernah terjadi maksudnya. Ternyata Tuhan tidak datang. Itu pembohong-pembohong seperti itu. Gereja jangan pernah ada seperti itu. Itu ciri gereja palsu itu, Saudara. Kalau Saudara lihat seorang pembicara bohong di mimbar, catat baik-baik itu. Jangan diikuti dia, diblokir. Sebab dia dipakai setan untuk menyesatkan banyak jiwa. Harus kritis. Hidup ini harus kritis, jangan gak apa-apalah. Keselamatan jiwa itu penting. Tuhan Yesus turun dari tahtanya itu supaya kita tidak binasa. Itu sangat amat penting. Kalau yang lain gak tahu penting, supaya kita gak kaya, gak penting. Supaya kita selamat. Itu proyek nomor satunya Tuhan itu sebenarnya. Ada amin, Saudara? Nah kalau enggak ngapain kita buang-buang waktu gini? Ya. Jadi jangan sampai kita itu menjadi alat, menjadi gereja Tuhan yang tidak benar. Apalagi menyesatkan. Faktanya, Alkitab berkata begini loh, Saudara. Kolose 1 ayat 18. Setiap kita mengerti natur kebenaran, ya baca Alkitab itu jadi jelas gitu semuanya. Yang penting mana, yang gak penting mana, jadi mengerti. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang dimaksud ia siapa? Tuhan Yesus. Musa kali, siapa? Taunya Tuhan Yesus dari mana? Ya dari ayat-ayat sebelumnya. Dibaca itu konteksnya. Iya kan? Ia kepala jemaat. Jadi kepala kita semua siapa? Tuhan Yesus. Ini faktanya seperti itu. Jangan fokus kita dipindahkan. Faktanya kita disebut Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Artinya kita harus meneladani siapa? Tuhan Yesus. Jangan yang lain. Ini fakta loh ini. Natur kebenaran itu kuat sekali, objektif. Faktanya begitu. Kalau nggak mau jangan jadi Kristen. Pakai pikiranmu sendiri aja sono.
fakta dilawan. Aneh nggak manusia melawan fakta? Misalnya saya lagi pilek. Pilek ya Pak? Enggak, saya nggak pilek. Loh, orang gila ini. Fakta di depan mata nggak mau menerima. Bukan tafsir loh, fakta. Faktanya Alkitab berkata begitu. Tuhan Yesus kepala jemaat. Jangan dirubah. Artinya kita harus melakukan kehendak Dia. Artinya kita meneladani Dia. Kan begitu. Makanya pemberitaan Injil yang benar itu harus faktanya sesuai Alkitab. Jangan dikarang-karang sendiri. Sebab ada Injil yang lain, bahaya itu. Faktanya begitu. Di dunia ini banyak Injil palsu, saudara. Saudara nggak ngeh aja. Kalau saudara mengerti, membedakan ya saudara, loh yang itu palsu. Gitu. Loh yang ini nggak sesuai Alkitab. Loh yang ini kok pikirannya sendiri yang dipakai ya. Gitu. Alkitab sudah memperingatkan, Galatia 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayat 8. Diperingatkannya begini loh saudara. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jelas banget loh ini fakta. Fakta di depan mata nih, Alkitab berkata seperti ini. Jangan dirubah-rubah loh. Ya, jadi kalau kita mengaku umat gereja Tuhan yang benar, kita harus semua ini harus melakukan kehendak Dia. Gereja harus mengajarkan kebenaran. Sebagai organisasi gereja harus jadi sumber kebenaran. Perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Organisasi yang melayani, yang menjadi berkat bagi dunia, yang mengajarkan murni Alkitabiah, kan begitu harusnya. Ya, nah ini mengkhawatirkan loh. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bahwa kitab suci yang kita punya Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Harus digunakan untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik dalam kebenaran. Fakta-fakta ini nggak boleh diabaikan. Baca saja Alkitab. Alkitab faktanya mengatakan seperti itu. Ya, coba kita baca Matius 18 ayat 18. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya sudah khotbahkan ini kan. Gereja Tuhan yang benar itu berusaha mengikat orang sebanyak mungkin supaya terikat kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau diikat terlepas, dia terlepas di surga. Gak masuk surga maksudnya. Gereja yang benar itu visi utamanya menyelamatkan banyak jiwa. Bukan gedungnya dibagusin, ya itu boleh-boleh aja, tapi prioritas utamanya menyelamatkan banyak jiwa, mengajarkan kebenaran. Kalau gedungnya nggak mewah, tapi mengajarkan kebenaran cukup. Kalau gedungnya mewah, yang diajarin bukan kebenaran, tinggalkan itu. Mau cari gedung apa mau cari keselamatan? Kan begitu ya. Saya perhatikan ya gereja makin lama jadi kayak itu, entertainment, business entertainment. Lampu gemerlap. Ya, apa bedanya sama dunia malam itu? Bukan nggak boleh sih, boleh. Tapi kalau semangatnya itu bukan kebenaran, apalagi anak muda itu sukanya jingkrok, lampunya gemerlapan. Apa bedanya? Apa bedanya? Saya bukan nggak setuju, bukan. Tapi kalau ajarannya ternyata begitu. Lah apa bedanya kalau gitu? Lebih baik dikit aja. Bukan nggak boleh jingkrak, boleh. Tapi rohnya nggak boleh roh duniawi.
Spiritnya itu spirit duniawi, kebaca loh. Kebaca. Ya, hati-hati loh saudara. Gereja yang benar itu, gereja itu alat di tangan Tuhan. Harus, fungsi gereja itu apa sih? Ini harus dimengerti oleh semua hamba Tuhan. Sebab Bapak Ibu saudara semua juga hamba Tuhan. Ada amin? Kalau bukan hamba Tuhan lalu hamba siapa? Iya kan? Kita semua hamba Tuhan saudara. Itu harus diingat baik-baik. Faktanya lagi Alkitab berkata apa? Kalau seseorang tidak percaya, dia binasa. Yang percaya, yang selamat. Nah, artinya gereja yang benar mengajarkan percaya yang benar itu bagaimana sih? Bukan cuma di mulut. Udah percaya? Udah masuk surga. Bukan. Mana percayamu? Mesti dibuktikan sesuai fakta. Ada faktanya enggak kau percaya? Itu maksudnya. Harus jelas. Fakta. Makanya kita bicara fakta terus itu penting. Kalau enggak itu bukan gereja Tuhan itu. Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu Saudara semua mendengar apa ya misalnya ya, khotbah atau apa di YouTube gitu, di Instagram atau apa, harus sudah mulai 7 natur kebenarannya nyala. Ini ngomong apa ini? Loh, ini standing komedi atau Injil? Lucu sih, tapi nggak mengandung kebenaran sama sekali gitu. Cuma lucu doang. Itu bukan gereja itu. Itu motivator. Yang bicara itu motivator. Ya, beda. Nah, jadi apapun kasusnya, bicara soal gereja, harus ada 7 natur kebenaran. Harus, kalau enggak percuma. Percuma disebut gereja maksudnya. Ya, percuma disebut gereja. Gereja yang benar itu gini loh Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di luar gereja tertarik enggak dengan gereja? Kalau tidak, itu bukan gereja yang benar. Makanya kita harus tampil menarik supaya orang pengen selamat. Bukan gerejanya, wah mewah nih. Wah biar orang tertarik. Bukan. Tertariknya itu supaya di gereja itu aku menemukan kebenaran. Di situ faktanya jelas. Yang dibicarakan selalu Alkitab. Tidak cuma bicara. Faktanya dilakukan. Pelayan-pelayan Tuhannya melakukan yang dikatakannya. Jemaat-jemaatnya melakukan apa yang didengarnya lewat khotbahnya. Gereja yang benar itu menyelamatkan, bukan cuma menghibur. Ya, 7 natur kebenaran harus dipakai. Ada faktanya enggak? Faktanya mengabarkan Alkitab atau enggak? Atau pikirannya sendiri? Yang kedua, gereja itu koheren enggak? Koheren dengan Alkitab enggak? Sesuai Alkitab maksudnya. Rohnya, nafasnya. Koheren enggak di dalamnya? Apa di dalamnya ribut semua? Gereja yang koheren itu ideal loh sebagai keluarga. Ya. Terus saya ngajarnya konsisten enggak? Atau berubah-ubah terus? Tergantung lagi lapar apa enggak ya? Atau tergantung lagi sakit hati sama siapa ya? Enggak, harus konsisten, koheren. Kebenaran itu koheren. Jangan sampai suatu hari berubah. Nah kalau berubah itu berubahnya kemana? Masih koheren enggak dengan kebenaran? Kalau enggak percuma. Nah saudara kalau mau jadi anggota suatu gereja, saudara mesti koheren dengan gereja itu. Kalau gereja itu gereja benar, kalau enggak ya jangan. Sebab gereja yang benar pasti koheren dengan Tuhan. Pasti menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata begini, ya Bapa, supaya aku ada di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan mereka di dalam kita. Kita semua mau dijadikan satu dengan Tuhan. Koheren. Amin. Bapak Ibu Saudara kalau ikutin 7 natur kebenaran ya, lama-lama bahasanya bahasa teknis sudah ngerti. Koheren, ngerti langsung. Gitu.
Kalau yang belum pernah dengar nggak ngerti, apa sih? Gitu. Koheren itu selaras, satu roh, satu selera, satu chemistry, satu bahasa yang baru, bahasa kasih. Itu koheren, pragmatis. Gereja yang benar pasti pragmatis. Pragmatisnya pragmatis kebenaran. Gereja yang benar mendidik jemaatnya dalam kebenaran. Supaya keluar dari kegelapan tadi itu. Orang keluar dari kegelapan gak bisa cuma didoakan. Harus dididik dengan kebenaran. Supaya pola pikirnya berubah. Menuju terangnya yang ajaib. Menuju cara berpikirnya Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kan begitu. Saudara kalau mengerti ini ya, lama-lama nyambung semua, nggak bisa dipisah-pisah. 7 natur itu sebenarnya menyatu sebenarnya. Cuma kita belajarnya satu persatu kan. Sebenarnya sesuai fakta. Fakta yang koheren dia. Dan pragmatis pasti berdampak. Saudara kebenaran seperti ini berdampak loh. Saudara dengar itu berdampak. Bukan cuma gini, aku senang dengarnya, lucu dia. Nah itu gak berdampak. Berdampak sebentar, ketawa-ketawa habis itu udah. Kalau kebenaran itu berdampak, saudara pulang, iya juga ya. Apakah hidupku ini sudah berdampak apa enggak ya? Berdampak sih. Di mana aku ada, suasana jadi kacau balo. Itu berdampak juga sih, pragmatis. Tapi bukan kebenaran. Kalau pragmatis itu di mana aku ada orang-orang diberkati. Wah, itu baru pragmatis yang dimaksud kebenaran. Gereja kita ada di sini, berdampak enggak bagi lingkungan kita? Harus berdampak. Itu sebabnya kita sering memberkati kan sekeliling. Ada donor darah, ada kegiatan ini itu. Berdampak. Berdampak enggak terhadap umat Tuhan? Gereja ini. Bayangkan orang yang rumahnya atau di mana ya? Di Bitung, di Serang, datang ke sini. Mau nyari apa coba? Ini kan cuma rumah biasa. Masuk jauh lagi, masuk ke sini. Kan kalau kita ada di mall kan orang enak gitu ke mall habis itu jalan-jalan. Ini masuk ke dalam gini. Apa? Itu dampak dari kebenaran. Orang bukan mau cari gedung, bukan mau cari apa, cari kebenaran. Bayangkan. Orang yang ada di Belanda dengerin ini bareng sama saudara. Jadi kamu semua ya bareng sama orang yang di Belanda ini dengernya. Sama persis. Coba itu berdampak loh. Orang yang tadinya frustasi. Ada orangnya udah frustasi, udah gak pengen hidup. Dengerin gitu, hidup lagi sekarang. Semangat. Kayak dikasih bensin gitu, nyala dia. Wih. Itu berdampak namanya, pragmatis. Ada orang cerita sama saya, dia udah mau bunuh diri. Dia dengar khotbah di gereja ini. Memento mori, ingatlah kau pasti mati. Malah gak jadi bunuh diri dia. Sampai hari ini. Itu berdampak loh. Jangan gini, orang lagi semangat-semangat denger gini, aku pengen mati, pengen bunuh diri. Loh, kebalik. Kalau kita dengar kebenaran, aku mau hidup untuk Tuhan. Mati sih udah pasti, gak usah dihitung-hitung, pasti mati. Ada amin semua? Begitu. Ya, jadi kita terapkan satu persatu pada gereja yang benar itu seperti apa sih? Kan gitu. Utuh. Nah, soal keutuhan ini. Biasakan berpikir seperti ini. Gereja yang benar itu yang utuh. Apanya yang utuh? Mengajar firman yang utuh. Jangan gereja itu ngajarin gini. Gereja ini spesialis akhir zaman, saudara. Ceritanya dari dulu akhir zaman terus. Gak utuh. Pasti bukan gereja yang benar itu. Gak ada gereja spesialis. Mau akhir zaman oke. Mau awal zaman oke. Kitab Kejadian. Mau apa? Apa saja oke. Yang utuh. Ngajarin jemaat itu yang utuh. Bukan cuma akhir zaman toh. Udah akhir zaman ada embel-embelnya lagi. Saudara, sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang.
Jual rumahmu. Kasih gereja. Loh, logika sederhana aja ya. Kalau Tuhan Yesus mau datang, rumahmu dijual buat apa juga? Dikasih gereja juga buat apa? Saya mau tanya. Tuhan Yesus sudah mau datang, udah percuma semuanya. Cepat bertobat, yang benar. Pokoknya kalau orientasinya uang itu pasti bukan gereja yang benar tuh. Bukan gereja nggak butuh dana, butuh. Tapi biarlah orang memberi dalam kerelaannya. Orang kalau dewasa pasti mendukung, pasti ya. Saya udah lihat kok orang yang serius mendukung. Jangan khawatir Pak. Wah, saya percaya itu Tuhan gerakan hatinya. Enggak masalah, tapi jangan ngancam-ngancam gitu. Saya tahu sih kamu enggak pernah ngasih kan. Loh, diumumin lagi di depan. Namanya itu diumumin. Waduh, itu bukan gereja yang benar tuh. Gereja yang benar itu justru mendidik kita semua. Bukan soal uang. Kan begitu, ya, utuh. Ngajarnya yang utuh. Menjadi manusia itu harus utuh. Menurut versinya Tuhan. Jadi kalau menerapkan 7 natur kebenaran itu ya, kata-katanya itu terapkan aja dalam beberapa banyak hal. Tetap cocok. Karena kebenaran itu dari segala sisi tetap benar. Yang berikutnya setelah utuh, murni. Gereja yang benar mengajarkan Injil yang murni. Jelas kan? Gereja yang benar mengajarkan kesucian. Murni itu suci. Kesucian penting. Jangan sampai banyak omong. Banyak omong tapi hidupnya enggak suci. Di gereja aminnya paling kencang lagi. Udah duduk paling depan, paling kencang lagi. Amin gitu. Tapi pulang matanya jelalatan. Saya kalau ngomong itu ya apa? Gawat ya. Nusuk-nusuk gitu ya. Tapi enggak ada yang depan nih kebetulan. Aduh. Ya. Faktanya jangan banyak teori. Amin. Oh, faktanya kok enggak amin. Faktanya kok keluar dari sini aman. Aduh. Kemurnian hati seseorang. Natur kebenaran gereja yang benar itu mengajarkan kemurnian. Injil yang murni, hati yang murni, kesucian. Kemurnian itu kesucian loh. Ya. Yang tulus. Yang berikutnya naturnya. Kekekalan. Gereja yang benar itu mengingatkan kita semua kepada kekekalan. Orientasinya kekekalan. Prioritas utama kekekalan. Sambil menuju kekekalan, sambil bekerja keras, sambil belajar supaya pintar, cerdas, sambil bisnis supaya banyak uang, tapi menuju kekekalan. Banyak orang sayang bisnis, uangnya banyak makin banyak triliun, tapi menuju neraka dia. Gereja yang benar mengingatkan orang, tujuan kita yang utama itu kekekalan, bukan yang lain. Jadi jangan ngajarin yang lain lebih penting dari kekekalan. Buktinya apa? Lihat saja khotbah-khotbahnya, gak ngomongin kekekalan, yang diomongin persoalan dunia tok. Itu bukan gereja yang benar tuh. Kalau gereja yang benar itu persoalan dunia gak masalah, tapi ingat ya, ada kekekalan. Kalau orang ingat terus ada kekekalan, dia pasti takut berbuat dosa. Kenapa orang gak takut berbuat dosa? Dia gak peduli sama kekekalan. Kekekalan amin, tapi itu sebenarnya gak amin, gak takut. Nantilah itu urusannya. Padahal kita setiap saat bisa mati. Bisa mati loh setiap saat. Jangan bilang gak bisa mati. Ya, apalagi kalau sudah low bed. Low bed itu apa sih? Maksudnya udah, maaf ya, sudah sakit, sudah lemah, usianya sudah usia bonus gitu kan. Kan setiap saat bisa tuh. Jangankan begitu, saya aja bisa setiap saat mati ini. Iya beneran. Makanya saya Tuhan, kalau bisa Tuhan, sebelum aku mati jangan sampai aku buat dosa. Jangan ada yang salah. Gitu.
Hidup ini fokusnya kekekalan, saudara. Itulah firman Tuhan berkata jelas banget tuh. Apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Apa? Ya jelas kan? Jelas. Kekekalan. Itu natur kebenaran itu. Dan yang paling puncak sebenarnya kasih. Gereja yang benar memancarkan kasih. Kasih Kristus. Kasih tanpa syarat. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau di sini pelayan Tuhan masih nggak mengasihi jemaat, waduh sedih saya. Kalau jemaat saling menjelekkan gitu saya sedih. Kalau saya dijelaskan, dijelek-jelekin ya biarin aja lah. Tapi ciri gereja yang benar itu kasih. Kalau nggak ada kasih semuanya percuma. Jangankan persepuluhan, perseratusan juga percuma. Rumahmu kau jual, semua kau jual, tubuhmu dibakar sekalipun untuk persembahan buat Tuhan. Gak ada gunanya kalau gak punya kasih. Dan kasih itu harus ada faktanya, bukan cuma di mulut. Kasih apa? Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Orang yang tidak mau berubah itu tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Sebab Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau mengasihi aku, kau pasti melakukan seluruh perintahku. Jadi sebenarnya saudara ini ya, kadang-kadang melanggar kan, kadang-kadang. Mulutnya bocor, ya kan, pelit dan sebagainya, itu melanggar loh. Itu tidak mengasihi Tuhan itu. Mengasihi Tuhan itu seluruh perintah, sesuai dengan natur yang lain, utuh. Mengasihi Tuhan itu utuh, gak boleh sebagian. Mengasihi Tuhan itu harus dengan cinta yang murni. Bayangkan bahasa-bahasa yang saya pakai, semuanya natur kebenaran. Mengasihi Tuhan itu dengan utuh. Persembahan itu utuh, bukan sebagian hidup kita. Seluruh hidup kita. Utuh. Makanya Bapak Ibu Saudara semua ya, 7 natur kebenaran hafal, terapkan aja setiap saat. Pasti luar biasa pengertiannya. Pasti luar biasa. Pasti hikmat Tuhan berbuah-buah terus tuh. Karena natur kebenarannya dimengerti dengan benar. Ya. Jadi kita harus ingat gereja yang benar ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ia memiliki 7 natur kebenaran. Ini gereja sebagai gedung atau organisasi ya. Gereja yang benar itu membawa jemaatnya kepada terangnya yang ajaib tadi. Membawa keluar. Sebab arti gereja itu keluar. Keluar dari gelap menjadi terang. Apa itu membawa orang dari kegelapan ke terang? Mendidik dalam kebenaran. Menolong. Mengasihi, mengampuni. Semua itu. Makanya saya sering berkata kan, kalau jemaat lokal di sini kesulitan makan, gereja pasti sediakan sembako, pasti. Enggak masalah, ya. Tapi kalau yang ada di ujung bumi tiba-tiba minta ini minta itu, ya saya mana tahu. Mintalah ke tetangga gereja yang dekat-dekat, jangan jauh-jauh ke sini. Kita aja banyak sekali keluarga besar, kan gitu, ya. Ini terutama dalam rangka membawa umat Tuhan keluar dari kegelapan menjadi terang. Nah itulah baru kegiatan macam-macam tadi. Ya, itu semuanya harus utuh supaya setiap jemaat itu tidak hanya menjadi anggota gereja sebagai organisasi itu, supaya menjadi gereja Tuhan. Nah itu sesi berikutnya, orang percaya. Itu loh, mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Mengubah orang yang cuma KTP-nya Kristen, sekarang benar-benar seperti Kristus. Itu fungsi gereja yang benar. Ya, yang sangat faktanya begitu gerejanya harus. Dan itu koheren, konsisten terus juga gitu. Dampaknya bisa dirasakan semua orang. Ya, persembahannya utuh segenap hidup. Murni,
Nggak usah pakai pikiran sendiri, murni Alkitab ya, sesuai faktanya bagaimana. Karena kita mau menuju kekekalan, penuh kasih. Yang paling sulit itu kasih, saudara. Kalau orang ada orang yang nyebelin kita gitu, terus kita udah nggak bisa ngasihin dia, salah. Kita tetap harus mengasihi dia, belum sembuh, belum mengerti. Kita harus tetap mengasihi dia, kasih kesempatan. Ingat itu, ingat kata-kata Tuhan Yesus. Jangan yang lain yang diingat. Ingat kata Tuhan Yesus begini, jika engkau mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Udah gitu aja deh, gak usah banyak omong. Kau mengasihi Tuhan gak? Mengasihi, lakukan semua perintah Tuhan. Gak bisa Pak, tapi. Nah itu gak mengasihi Tuhan artinya. Itu artinya mengasihi diri sendiri. Lah tapinya untuk siapa? Kalau orang ngomong tapi biasanya untuk siapa? Pasti diri sendiri kan? Aku mau sih Pak, tapi. Tapi terus dari dulu. Masa sih dari kita anak-anak sampai hari ini tapi terus. Makin berumur kita harus ganti tapinya. Diganti meskipun. Oke? Dia itu nyebelin Pak, meskipun dia nyebelin Pak. Tapi aku enggak apa-apa, aku belajar sabar. Dia saudaraku juga di dalam Tuhan. Meskipun. Itu iman yang benar itu meskipun, bukan tapi. Ya, gereja yang benar enggak ada tapi-tapian. Meskipun. Apapun yang terjadi. Gereja ini harus tetap menjadi berkat. Sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini biasanya disambung dengan sekaligus pertanyaan enggak ya? Oh, boleh. Silakan. Kalau ada yang nanya boleh langsung. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Apakah ada Bapak Ibu? Silakan. Sebelum ada yang bertanya ya saya mau ingatkan gini. Ingat ya, 7 natur kebenaran ini tidak berdiri sendiri. Bareng gitu munculnya itu. Bareng semuanya. Perhatikan tadi saya kalimatnya itu, bareng semua muncul. Gak ada yang gini, sesuai fakta, tapi gak koheren, gak ada. Kalau kebenaran pasti muncul semua tuh. Pasti, ya. Oke, silakan. Angkat tangan boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau kita mengaku Kristen ya, harusnya kita koheren dengan Kristus. Harus menunjukkan fakta itu. Kalau kita memang mengaku Kristen. Tuhan Yesus itu filosofinya jelas loh. Di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mestinya kita punya filosofi yang sama loh. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita semua sama harusnya. Mestinya begitu. Ya. Dan itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita semua itu diutus Tuhan loh. Banyak orang gak berasa, karena merasa jadi jemaat. Oh itu yang diutus pendeta itu. Bukan, kita semua. Sebentar ya, saya mau selesaikan sketsanya begini. Ini difoto aja nanti. Gereja yang benar itu harus ada 2 minimal. 1 harus ada teladan. Yang kedua harus ada kebenaran. Kan begitu. Ya, kalau tidak ada salah satu, waduh sulit tuh.
Makanya dari teladan dan kebenaran ini, maka muncul apa yang namanya pasti ada kasih di dalamnya. Pasti orientasinya kekekalan. Pasti orientasinya hidup suci, hidupnya murni untuk Tuhan. Pasti kalau belajar Alkitab, Alkitab yang murni, gak usah ditambah-tambahin, gak usah dikurangi, gak usah dirubah-rubah. Kan begitu. Di dalamnya ada tanggung jawab supaya kita sehat, kerja yang pintar, mengasihi satu sama lain, saling menolong. Semua 7 natur kebenaran muncul di situ. Kalau ada teladan dan kebenaran. Ingat kalau nggak ada salah satu ini, waduh. Nah makanya saya sering bicara begini. Pelayan-pelayan Tuhan di sini harus jadi teladan. Ya, kemanapun kalian pergi, pelayan-pelayan Tuhan ini, ingat kau membawa nama Kristus sebagai pelayan Tuhan. Kemana saja jaga kelakuan, jaga bicaranya, supaya tidak jadi sandungan. Jemaat di sini juga sama, ya, jadilah teladan dimanapun kita ada, belajar kebenaran. Kalau mau koheren kan begitu, gembalanya orientasinya begitu, pelayan-pelayan Tuhan begitu, maka jemaatnya juga harus begitu. Satu kesatuan semuanya. Oke, sudah ada yang bertanya belum? Ada. Oh, kita mau Bapak Ibu ya? Boleh, silakan. Silakan, Ibu. Kasih mic. Selamat siang Pak Wikio. Selamat siang. Tadi Bapak bilang dari keseluruhannya adalah kasih. Kasih, ya betul Pak. Saya selalu ingat kasih itu perlu pengorbanan. Tapi satu lagi saya pernah baca di sini Pak, di Filipi 1 ayat 29. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saya mau tanya Pak, menderita, jadi bukan dituntut untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Menderita yang seperti apa nih Pak? Oke, baik. Itu saya mau tanya. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Ayat ini tidak disukai banyak orang. Kan jarang yang baca ayat ini. Yang sering adalah, engkau diberkati, gitu-gitu kan. Makanya ini salah satu kasus juga ini Bapak Ibu Saudara. Pentingnya natur kebenaran, harus utuh. Ayat ini nggak boleh tidak dibaca. Saya tadi membahas beberapa itu belum utuh. Bapak Ibu harus baca seluruh Alkitab. Bayangkan kalau saya harus menyeminarkan seluruh Alkitab. Ya nggak satu sesi, setahun nanti. Ya kan? Nah, makanya saya itu berharap Bapak Ibu Saudara semua sudah bisa melakukan analisis sendiri. Misalnya ini yang ditanyakan nih. Sebab kita dikaruniai bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Coba, mantap kan? Ada amin semua? Yang mau menderita sedikit. Suaranya aminnya pelan, amin. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, semuanya harus diaminkan. Seluruhnya harus utuh. Ya. Amin, Saudara? Nah, ya. Menderita apa ini? Kalimatnya sudah ada di situ. Menderita untuk Dia. Menderita untuk Tuhan. Jadi bukan gini, aku main utangku banyak jadi menderita nih. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud menderita karena Tuhan itu gini, aku maunya kebenaran ini, tapi dimusuhi banyak orang, ya udah nggak apa-apa menderita. Menderita di situ maksudnya beban. Dalam kasus lain kalimatnya dipakai pikul salib. Kita harus pikul salib. Kita harus mau menanggung resiko. Kayak saya gini resikonya lebih besar. Ngomongnya itu waduh gitu kan. Jadi kalau saya lagi jalan di mall diteropong orang tuh. Cuma saya nggak tahu ini kenal apa enggak, kan semua orang lihat tuh. Pasti. Nah, hati-hati Saudara kalau di mall di mana-mana ya. Jangan melakukan hal-hal yang memalukan tuh. Nanti orang tahu loh. Ini kayaknya ada deh. Waktu itu di PIK ada gini. Loh. Gitu ya. Jangan begitu. Jadi mengerti ya. Kita itu pasti menderita kalau ikut Tuhan Yesus. Menderita macam apa? Menderita untuk Tuhan.
Kenapa? Dimusuhi banyak orang yang tidak suka. Apalagi karena kita harus menanggung beban orang lain. Kan ada orang yang butuh pertolongan. Ya kita tolong dong. Itu kan beban sebenarnya. Nah itu. Tapi bukan menderita, kalau kita sudah biasa malah bahagia. Kita senang sekali menolong orang. Gitu. Karunia. Karunia itu artinya pemberian. Ya. Karunia pemberian supaya kita diberi beban, diberi pikul salib. Karunia itu artinya pemberian. Selama ini banyak orang berpikir kalau karunia itu didapat sesuatu nih yang berharga, gitu kan? Iya. Iya. Yes. Kita harus menderita. Bahkan Alkitab berkata begini, kamu harus mati bersama Kristus. Barang siapa mati bersama Kristus, ia akan dibangkitkan bersama Kristus. Bukan cuma menderita, mati, pikul salib. Gitu. Jadi apapun risikonya, asal kita benar, ya sudah terima aja. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Bapak Ibu, karena waktu juga sisa sedikit lagi, mungkin satu lagi pertanyaannya dari online. Nanti Boleh. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh di sesi yang kedua. Ini Ya. pertanyaan secara online, Pak. Ya. Salam Pak Wiknyo, saya ini sudah bertobat, namun kadang-kadang pikiran saya diganggu dengan pikiran negatif. Jadi bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, jadi kan pertobatan itu ada fasenya ya. Pertama, aku mau bertobat ya, tapi sebenarnya belum, baru mau. Ibarat orang dibaptis, emangnya sudah berubah? Kan belum. Besoknya, ya gak sengaja ngomong jorok lagi. Ampun Tuhan. Udah gak ngomong nih. Oh, sebulan kemudian gak sengaja keluar lagi. Nah, lama-lama udah gak keluar lagi. Proses. Ya, proses. Nah, jadi kalau dalam kondisi proses itu, udah bersih nih pikiran. Suatu hari, ada yang lewat, membuat kita negatif pikirannya. Ya kan kita sadar. Untung ini yang bertanya kan sadar, kok negatif muncul nih? Nggak apa-apa, sadar, buang aja. Ya udah nggak usah pikirin, yang penting aku lurus lagi. Gitu aja. Iya kan? Begitu aja, sederhana saja. Misalnya, zaman sekarang kan tidak bisa dihindari ya. Kita itu nggak usah cari foto yang enggak, disamperin. Disamperin, ada yang ngirim. Begitu ada yang ngirim, ya beginian dikirim, ya udah dihapus. Gitu aja, nggak apa-apa. Jangan gini, ya begini dikirim bukan salahku, ini ya ada yang ngirim kok, ditonton dulu. Nah, kalau itu kan sengaja artinya, kalau nggak sengaja, misalnya kita berdoa, bisa kepikir yang lain tiba-tiba. Ampun Tuhan, balik lagi, fokus lagi. Enggak apa-apa, latihan kok. Ya, itu normal dalam proses. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Tapi jangan diterusin negatifnya. Begitu negatif itu muncul, buang. Itu. Begini, misalnya nih, ketemu orang yang nyebelin gitu, ngomongannya itu menyakitkan hati gitu. Panas kan suhu tubuh naik. Jangan cepat-cepat ngomong. Kalau orang lagi kesel ngomong tuh bisa nggak karuan gitu ngomongnya. Diam dulu. Nanti lama-lama, iya buat apa ya? Udahlah, lupakan aja. Kita itu jangan terganggu dengan hal-hal negatif, saudara. Rugi sendiri. Kita itu ada di hadirat Tuhan. Jangan terganggu dengan kiri kanan. Apapun gangguannya, gak apa-apa aku menghadap Tuhan aja. Itu loh. Ada teman ganggu, ya biarin aja dia masih dalam proses. Kita fokusnya sama Tuhan aja. Ingat, jika engkau mengasihi aku, kau akan lakukan seluruh perintahku. Iya Tuhan. Di kiri kanan, lu sok rohani lu gua kan tahu lu dulu bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Biarin aja. Aku mau lihat Tuhan. Aku pandanganku jauh ke depan bersama Tuhan. Itu. Wajar lah orang ngomong gini ngomong itu.
Wong mereka masih proses juga. Iya kan? Jangan perfeksionis. Saudara. Nanti ketemu orang tersandung. Di gereja banyak yang orang bikin sebel, banyak. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin aja kan. Jangan fokusnya ke Tuhan, jangan ke orang-orang. Biasa aja. Itu latihan buat kita semua. Amin ya. Amin. Masih ada waktu nggak? Udah habis Pak. Habis ya? Habis. Jadi sesi pertama cukup sampai di sini. Oh, oke. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mungkin lanjut di sesi kedua nanti Pak. Ya. Iya, sekarang kita sesi break. Bapak Ibu boleh menikmati kopi ya, kopi sama ada bubur juga di bawah. Oh, ada bubur. Selama 15 menit, nanti 10.45 kita bertemu kembali. Terima kasih, shalom. Shalom. Itu namanya bubur kebenaran.